Hey, welcome back to my channel. Oke, akhirnya setelah sekian lama ya, kita akan mau review serial dari Netflix yang sebenarnya ini cukup meyakinkan ya, yaitu adalah Devil May Cry. Oke, jadi kita lihat apakah ini sesuai dengan game atau tidak. Oke, jadi sebelumnya adalah spoiler warning bagi kalian ya yang belum menonton serial ini, yaitu adalah serial Devil May Cry Netflix ya, yang terdiri dari episode 1 sampai 8. Oke. Jadi apakah ini serial sesuai dengan gamenya? Tidak ya, ini adalah adaptasi yang sedikit berbeda ya, dari kreatornya adalah Adi Shankar ya, meskipun masih membawa elemen-elemen dalam game. Oke, tapi ini adalah cerita yang sedikit berbeda ya. Kita mulai dari alur ceritanya terlebih dahulu ya. Jadi untuk alur ceritanya secara singkat atau secara umum itu adalah Dante ya, protagonis atau karakter utama kita ya. Ini adalah masih dalam misinya untuk memburu iblis. Kemudian untuk setiap episodenya ini ya, dari episode 1 sampai 8 ini adalah biasanya akan memiliki kasus atau ancaman iblis yang berbeda-beda, namun masih ada benang merah atau narasi yang saling berkesinambungan. Itu umum ya untuk serial-serial Netflix ya. Nah, kemudian ini mulai dari episode 1 sampai 8 ya, mulai perlahan kita akan tahu ya. Kemudian mulai dari apapun ya, dari ancaman, kemudian dari masa lalu Dante mulai terbuka ya, atau di spill gitu ya. Nah, untuk pace-nya sendiri ini lumayan cepat ya, dengan aksi yang mendominasi. Jadi ini untuk aksinya oke lah, fluid ya. Namun untuk pengembangan cerita utama atau pengembangan karakternya ini masih sedikit berkurang ya. Oke. Jadi untuk pengembangan karakternya sendiri yang paling jelas Dante ya, itu tetap digambarkan sebagai pemburu iblis yang cool ya, sarkastik dan kuat ya. Namun serial ini masih menggali sedikit ya dari cerita masa lalu Dante ini, dari episode 1 sampai episode 8 ya sih, cuma masih di spill sedikit gitu ya. Nah, kemudian untuk karakter pendukung sendiri ya, ini bisa dikatakan bahwa untuk beberapa karakter pendukung yang dikenalkan atau diperkenalkan ya, khususnya untuk tim Darkom ya, itu cuma selain Mary ya minim aksi sih. Oke. Jadi ini untuk bisa dibilang episode 1 sampai 8 adalah pengembangan ya, karena masih minim, bahkan sampai pertengahan musim nih atau pertengahan episode lah ya. Kemudian nih dan ya sebagai bentuk atau alat fungsi dari membantu narasi atau memberikan konteks bagi Dante itu sendiri. Masih Dante untuk pengembangan karakter masih berkurang ya. Dan dari aspek visual ini cukup memuaskan ya, dari animasi pertarungan yang fluid, dinamis juga ya. Kemudian ya sangat mengingatkan juga pada gamenya juga ya. Dan desain iblisnya juga bervariatif ya, ada yang menyeramkan, ada yang biasa juga. Dan untuk tone atau pemilihan warna ini cukup menarik ya, mulai dari gelap terus dan atmosferik ya, sesuai dengan Devil May Cry. Oke. Jadi untuk kelebihan daripada ini serial ya, yang pertama aksinya memukau ya, jadi jelas ya, dari pertarungannya atau pace-nya cukup cepat. Kemudian adegan pertarungan ini juga oke ya, koreografinya juga oke. Dan untuk sumbernya ya, mulai ambil dari game ini juga masih oke ya. Kemudian yang jelas infonya ya, ini udah ada kelanjutan atau info mau dilanjut ke season kedua. Ini memang menarik sih ya, jadi kalian yang belum nonton segera menonton aja. Oke. Kemudian untuk kekurangan ini serial ya, yang pertama pengembangan karakter belum begitu mendalam. Jadi seperti yang di awal kita kembali lagi bahwa
pengembangan karakter yang paling menonjol di sini Dante, dan karakter pendukungnya bisa dibilang kurang mendapatkan alur atau apa ya, spotlight gitu ya. Dan untuk cerita utamanya ya biasalah ya, di awal-awal episode masih lambat, kemudian puncak ya di pertengahan dan akhir konklusinya. Oke, jadi apakah ini rekomendasi ini adalah tontonan yang layak ya bagi kalian penggemar Devil May Cry yang menyukai aksi penuh gaya dan visual yang memanjakan mata. Oke, jadi ini sedikit info ya, meskipun kalian tidak memainkan ini gamenya, kalian masih tetap bisa mengikuti ceritanya ini ya. Oke, jadi ini dikemas ya secara oke lah oleh Adi Shankar ya, dan ini berbeda dengan cerita di gamenya. Jadi meskipun kalian tidak memainkan gamenya, kalian tetap bisa menikmati ini serial meskipun masih ada ini karakter siapa sih, ini karakter siapa sih ya, mungkin tetap akan di-spill di besok season kedua. Jadi ini masih cukup menarik ya, dan memang sudah ada info-info yang beredar untuk Devil May Cry akan lanjut ke season kedua. Oke, jadi kita tunggu aja update selanjutnya. Oke, thanks for watching.